Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat klinik kimia, jumpa lagi di channel Aurum Ramadhani di video klinik kimia bersama saya Pak Sony Syarifuddin. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas materi serta latihan soal tentang kimia SMA. Dan pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah kalian lihat di layar, bahwa materi yang akan kita bahas adalah tentang penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks ini merupakan materi yang ada di kelas 12, di kelas 12 SMA semester 1. Oke, sahabat klinik kimia, supaya tidak lama-lama, kita langsung saja kita bahas materi serta latihan soal tentang penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks. Sebelum kita mulai tentang penyetaraan reaksi redoks, di sini kita akan flashback sedikit tentang apa itu reaksi redoks, yaitu materi yang telah disampaikan oleh guru kalian di kelas 10. Mungkin kalian ada yang masih ingat atau juga sudah lupa tentang reaksi ini. Reaksi redoks merupakan kepanjangan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk reaksi reduksi sendiri itu diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi tentang pelepasan oksigen, yang kedua reaksi penerimaan elektron, dan yang ketiga adalah penurunan bilangan oksidasi. Ini adalah reaksi reduksi. Bagaimana dengan reaksi oksidasi? Reaksi oksidasi adalah kebalikannya. Reaksi oksidasi diartikan sebagai reaksi penerimaan oksigen, reaksi pelepasan elektron, dan yang ketiga adalah bertambahnya bilangan oksidasi. Berbeda dengan reaksi kimia biasa, reaksi redoks melibatkan perubahan biloks atau bilangan oksidasi dari suatu atau beberapa spesies dalam bentuk unsur ataupun senyawa. Oke, sahabat klinik kimia, sebelum saya berikan contoh, perlu diperhatikan bahwa yang penting di sini adalah kalian melihat yang saya tebal ini, saya beri bold atau tebal, bahwa reaksi reduksi di sini yang penting adalah reaksi penurunan, ya. Jadi biloksnya turun, mengalami penurunan. Sementara reaksi oksidasi itu adalah bertambahnya biloks, jadi biloksnya naik, nilainya bertambah, semakin positif. Sementara reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi atau nilainya semakin negatif. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perbedaan antara reaksi kimia biasa dengan reaksi redoks. Di sini ada clue penting di sini ya, karena di dalam reaksi redoks itu ada namanya perubahan bilangan oksidasi. Jadi kalau ada suatu reaksi kimia yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi dari suatu spesies dalam persamaan tersebut, maka persamaan tersebut disebut sebagai persamaan reaksi redoks. Sekarang perhatikan contoh dari persamaan reaksi redoks. Nah, di sini ada Cl2 ditambah IO3- ditambah 2OH- menjadi IO4- ditambah 2Cl- plus H2O. Di sini saya beri warna yang beda ya, karena di sini yang atas ini adalah merah menunjukkan reaktan, yang biru adalah produk. Reaksi ini termasuk reaksi redoks yang sudah saya setarakan ya. Bagaimana sih ciri dari reaksi redoks yang sudah setara? Di sini yang pertama adalah jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Ini adalah syarat reaksi kimia seperti pada umumnya. Kalau kita lihat di atas di sini ya, untuk yang klor di sini jumlah atomnya adalah 2 di ruas kiri, di ruas kanan juga 2. Kemudian kita lihat ion IO3-, ion iodium ini, iodinnya ada 1, di sini juga 1. Oksigennya ada 3 ditambah 2 jadi 5, di sini 4 ditambah 1 juga 5. Jadi jumlah oksigennya di ruas kiri dan kanan juga sudah setara. Untuk yang hidrogen atom yang terakhir ini ada 2 atom hidrogen di ruas kiri, di ruas kanan juga ada 2. Berarti reaksi ini dikatakan sudah setara dalam hal jumlah atomnya. Jadi jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Tidak hanya itu,
untuk syarat reaksi redoks, ya, syarat reaksi redoks yang dikatakan setara adalah yang kedua adalah jumlah muatan sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jumlah muatan sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Jadi muatan, maksudnya muatan apa di sini adalah muatan di dalam reaktan dan muatan di dalam produk itu totalnya harus sama. Jadi kalau di sini misalkan CO2 itu muatannya adalah 0, di sini IO3 min, berarti di sini min 1, 2OH min, berarti min 1 kali 2, berarti min 2, maka di sini tadi nilainya min 1 ditambah dengan min 2, min 2 ya. Berarti muatan di sebelah kiri atau di reaktan di sini adalah min 3. Sementara di muatan di bagian produk atau di ruas kanan, di sini IO4 min, berarti di nilainya min 1. Kemudian di sini 2Cl min, berarti min 2 ya. Berarti min 2 ditambah min 1, maka total muatannya juga sama ya, yaitu min 3. Kita hapus dulu. Jadi sahabat teknik kimia, selain jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan, jumlah muatan sebelum dan sesudah reaksi itu haruslah sama. Dan syarat yang ketiga, faktor ion H+ dan ion OH- itu harus dituliskan di dalam reaksi tersebut. Ini sudah dituliskan ya. Kenapa? Karena umumnya itu reaksi redoks berlangsung dalam suasana asam atau suasana basah. Contoh dari reaksi yang di sini adalah 2OH-, berarti reaksi ini berlangsung pada suasana basah. Oke sahabat kimia, sekarang kita perhatikan tentang cara menyetarakan reaksi redoks. Langkah penyetaraan reaksi redoks yang akan kita gunakan di sini adalah metode setengah reaksi. Metode setengah reaksi ini disebut juga sebagai metode ion elektron. Pada metode ini kita memecah reaksi keseluruhan menjadi 2 setengah reaksi ya. Jadi di sini kita akan memecah reaksi redoks itu akan menjadi 2 setengah. Jadi 2 setengah maksudnya 2, bukan 2,5, tapi setengah reaksinya ada 2. Setengah reaksi yang pertama dan setengah reaksi yang kedua. Kemudian yang terakhir nanti setelah reaksi tersebut disetarakan kita jumlahkan. Oke, perhatikan contoh dari soal yang akan kita bahas di sini. Ion MnO4- bereaksi dengan Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah Fe3+. Di sini ada keterangan reaksi tersebut berlangsung pada suasana asam. Langkah pertama, kita identifikasi unsur-unsur yang mengalami perubahan piloks di dalam persamaan reaksi tersebut. Kita lihat di sini ada mangan dan besi ya. Mangan di sini itu yang MnO4-, oksigen piloksnya adalah min 2, berarti min 2 kali 4 adalah min 8. Ini totalnya adalah min 1, maka Mn piloksnya adalah plus 7. Untuk Mn2+ yang ada di bagian produk, tentu saja piloksnya adalah plus 2. Jadi mangan mengalami perubahan piloks dari plus 7 menjadi plus 2. Untuk yang Fe, Fe2+ piloksnya pasti plus 2, Fe3+ piloksnya pasti adalah plus 3. Jadi di sini ada unsur yang mengalami perubahan piloks. MnO4- berubah menjadi Mn2+, piloksnya mengalami penurunan. Berarti reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi. Sementara ion besi, Fe2+, berubah menjadi ion besi 3 atau Fe3+. Karena piloksnya mengalami kenaikan, maka ini adalah reaksi oksidasi. Nah, setelah kita mengidentifikasi unsur-unsur yang mengalami perubahan piloks, kita pecah reaksi ini menjadi 2 bagian. Setengah reaksi yang pertama adalah MnO4- berubah menjadi Mn2+, dan setengah reaksi yang kedua adalah Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Oke, sahabat kimia, kita lanjutkan kembali. Di sebelah kiri ini ya, MnO4- berubah menjadi Mn2+, jumlah ion Mn di sini sudah sama ya. Di ruas kiri mangannya 1, di sini juga 1, oksigennya yang di sini 4, di sini kosong.
Maka kita setarakan ya, Mn-nya sudah setara, kita setarakan oksigennya sekarang. Perlu diingat bahwa ketika sebuah persamaan reaksi redoks yang kekurangan oksigen, maka kita tambahkan H2O. Ya, kita tambahkan H2O sebanyak kekurangan dari oksigen di situ. Karena di sini kekurangan 4 ya, di sini di ruas kanan kekurangan 4 atom oksigen, kita tambahkan 4 H2O. Jadi 4 H2O berarti ada oksigen sebanyak 4. Nah, karena ditambahkan 4 H2O di ruas kiri, maka terjadi kekurangan atom hidrogen sebanyak 8. Maka kita tambahkan ion 8H+. Ya, perlu diingat, jika kekurangan oksigen tambahkan H2O, jika kekurangan hidrogen tambahkan ion H+. Langkah berikutnya adalah kita hitung muatan di sebelah kiri, muatan reaktan dan muatan produk. Di sini -1 ditambah 8, maka jadi +7. Di sini +2 ditambah 0, maka menjadi +2. Di ruas kiri di sini kelebihan muatan. Nah, oleh karena itu kita harus setarakan muatan ini, muatan total kedua ruas ini ya. Kita tambahkan elektron. Karena elektron itu bersifat negatif atau mengurangi muatan, maka kita tambahkan pada ruas sebelah kiri yang kelebihan muatan. Saya ulangi lagi, karena elektron itu bermuatan negatif, maka kita tambahkan pada ruas yang kelebihan muatan atau yang terlalu positif, yaitu +7. Kita tambahkan 5 elektron supaya menjadi +2. Jadi reaksinya adalah sebagai berikut. Tadi setengah reaksi yang pertama ini, Mn4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menjadi Mn2+ plus 4H2O adalah setengah reaksi yang sudah setara. Kita lakukan hal yang sama untuk setengah reaksi yang kedua, Fe2+ tidak menjadi Fe3+. Karena di sini tidak ada keterlibatan oksigen dan hidrogen, maka kita langsung saja ke langkah yang di sini tadi ya, dengan cara menambahkan elektron. Di sini +2, di sini +3. Maka elektronnya kita tambahkan sebelah kanan sebanyak 1 elektron. Nah, sahabat teknik kimia, setelah kedua setengah reaksi ini kita setarakan, kita jumlah. Kita jumlah dengan cara menyamakan jumlah elektronnya dulu. Di sini 5, di sini 1. Maka reaksi ini kita kalikan 5 ya. Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah elektron kita kalikan 5. Maka ketemu seperti ini. 5 Fe2+ menjadi 5 Fe3+ ditambah 5 elektron ditambah dengan Mn4- ditambah 8H+ tambah 5 elektron menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Kemudian kita jumlah. Karena di sini elektronnya ada di ruas yang berlawanan, ini di sebelah kanan, ini di sebelah kiri, kita coret ya. Nah, nilainya sama. Nah, kita tinggal jumlah. Yang kiri kita jumlahkan dengan yang kiri, berarti Mn4- ditambah 8H+ ditambah 5 Fe2+ menjadi Mn2+ ditambah 5 Fe3+ ditambah 4H2O. Nah, reaksi ini adalah reaksi yang sudah setara. Untuk melihat apakah reaksi setara atau tidak, kita bisa cek jumlah atomnya dulu ya. Mangan, di sini jumlah atomnya 1 di ruas kiri, ruas kanan juga 1. Oksigennya ada 4, di sebelah kanan juga 4 ya. Untuk yang ini H+-nya ada 8, di sini juga 8H+, 8 atom H maksud saya. Fe-nya ada 5, di sini juga 5. Jadi baik ruas kiri dan kanan jumlah atomnya sudah setara. Kita cek jumlah muatannya, ruas kiri dan kanan. Di sini -1, jadi -1 ditambah 8 jadi +7, +7 ditambah 10 jadi +17. Di sini 2 ditambah 5 kali 3 15, 15 tambah 2 berarti +17 juga ya. Jadi jumlah atom sudah setara, muatan juga sudah setara. Dengan demikian reaksi ini adalah reaksi redoks yang sudah setara. Perlu diingat ya. Oke sahabat kimia, kita flashback sebentar ya. Saya ulangi lagi. Di sini tadi langkah pertama adalah identifikasi dulu. Identifikasi unsur-unsur yang mengalami perubahan piloks. Langkah kedua adalah kita tuliskan kedua setengah reaksi. Ini setengah reaksi yang pertama, adalah setengah reaksi yang kedua. Kemudian setarakan jumlah oksigen, setarakan jumlah hidrogen. Setarakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O, setarakan jumlah hidrogen dengan menambahkan ion H+, kemudian setarakan muatannya dengan cara menambahkan elektron.
neutron. Setelah itu kita jumlahkan kedua setengah reaksi yang sudah setara tadi menjadi satu kesatuan reaksi redoks yang sudah setara. Kita tulis secara ringkasnya ya. Maka langkah penyetaraan reaksi redoks itu yang pertama adalah identifikasi unsur-unsur yang mengalami perubahan piloks. Langkah yang kedua adalah menuliskan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Langkah ketiga adalah menyetarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan piloks. Yang keempat, menyetarakan oksigen dan hidrogen. Setarakan oksigen dengan menambahkan H2O, setarakan hidrogen dengan menambahkan ion H+. Langkah yang kelima adalah kalian menyetarakan muatan dengan cara menambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih besar atau lebih positif. Dan yang keenam adalah menyamakan jumlah elektron dengan mengalihkan dengan suatu faktor, kemudian menjumlahkannya. Dan ada satu langkah terakhir, yaitu langkah ketujuh, menambahkan ion OH- sesuai jumlah ion H+ jika reaksi berlangsung pada suasana asam. Ya. Jadi kalau reaksi berlangsung pada suasana asam, kalian menambahkan ion OH- atau ion hidroksida sesuai dengan jumlah ion H+ yang ada di dalam persamaan reaksi tersebut. Jadi untuk reaksi dari suasana asam kalian cukup melakukan 6 langkah ya sampai nomor 6 ini. Tapi untuk yang basa itu harus sampai yang ketujuh. Baiklah sahabat kimia, sekarang kita lihat soal ya, contoh soal dan pembahasannya. Ada sebuah reaksi redoks yang belum setara, yaitu Cu ditambah NO3- ditambah H+ menjadi Cu2+ ditambah NO2 ditambah H2O. Ini reaksi ada keterangannya ya, berlangsung pada suasana asam. Langkah pertama, kita identifikasi perubahan piloks. Biasanya yang berubah piloksnya adalah unsur logam transisi yang memiliki piloks bermacam-macam ya. Kita lihat ya, tembaga di ruas kiri nilai piloksnya adalah 0, kemudian sebelah kanan adalah +2. Kemudian kita lihat nitrogen di sebelah kiri di sini adalah +5, karena oksigen kan piloksnya -2, berarti -2 kali 3 -6 di sini totalnya adalah -1, maka N-nya +5. Kemudian nitrogen di sebelah kanan ini -2 kali 2 adalah -4, maka N-nya adalah +4. Jadi unsur yang mengalami perubahan piloks di contoh soal ini adalah tembaga dan nitrogen. Langkah kedua, sahabat unik kimia, kita tulis setengah reaksinya. Cu menjadi Cu2+, dan yang kedua adalah NO3- menjadi NO2. Langkah ketiga adalah menyetarakan atom-atom yang mengalami perubahan piloks. Jadi di sini Cu jumlahnya 1, di sini juga 1, di sini 1, nitrogennya yang di ruas kanan nitrogennya juga 1. Berarti reaksi ini dari segi jumlah atom unsur-unsur yang mengalami perubahan piloks itu sudah sama ya, terus setara. Langkah yang keempat, kita lihat oksigennya ya. Karena di sini yang memiliki oksigen di sini adalah NO3- menjadi NO2, maka ini kita hiraukan dulu ya. Sini 3 oksigennya, di sebelah kanan 2, maka kita tambahkan 1 H2O di ruas kanan. Kemudian di ruas kanan kelebihan 2 atom hidrogen, kita tambahkan di sebelah kiri 2 ion H+. Nah, jadi 2H+ tambah NO3- berubah menjadi NO2 plus H2O. Kemudian kita hitung muatannya. Di sebelah kiri, di sini ada +2 tambah -1, berarti +1 ya. Kemudian di sebelah kanan adalah 0, maka kita tambahkan elektron sebanyak 1 elektron di ruas kiri. Nah, nanti ya di angka kelima. Kelima Cu jadi Cu2+, maka setarakan dengan menambahkan elektron menjadi Cu menjadi Cu2+ tambah 2 elektron, dan sebelah kanan ditambahkan 1 elektron di sebelah kiri menjadi 2H+ ditambah NO3- ditambah 1 elektron menjadi NO2 ditambah H2O. Langkah berikutnya, sahabat kimia, tentunya kalian sudah tahu, yaitu menjumlahkan dua setengah reaksi yang sudah setara ini. Di reaksi sebelah kiri ada 2 elektron, sebelah kanan ada 1 elektron, maka persamaan ini kita kali 2
ya, kita kali 2 menjadi Cu menjadi Cu2 plus tambah 2 elektron, 4H plus ditambah 2 NO3- ditambah 2 elektron menjadi 2 NO2 plus 2H2O. Dan kita jumlah ya. Karena di sini sama, kita coret. Berarti reaksi ini tinggal ditulis saja menjadi Cu ditambah 4H plus ditambah 2 NO3- berubah menjadi Cu2 plus ditambah 2 NO2 ditambah 2H2O. Seperti biasa, kita cek jumlah atom dan muatan total. Atom tembaga Cu ya, Cu di sini 1, ini juga 1. Kemudian maaf, ini mouse-nya agak ribet ya. Nitrogennya ada 4, di sini sebelah kanan ada 4, nitrogennya 2, oksigennya 3 kali 2 6, di sini oksigennya 4 ditambah 4 tambah 2 ya, jadi 6 juga. Jadi persamaan ini sudah setara ya dalam segi jumlah atom. Sekarang kita lihat muatannya. 0, kemudian plus 4, kemudian min 2. Maka totalnya adalah plus 2. Di sebelah kanan plus 2, 0, 0. Total muatannya juga sudah setara, yaitu plus 2. Dengan demikian, sahabat teknik kimia, persamaan reaksi yang setara untuk soal ini adalah Cu ditambah 4H plus ditambah 2 NO3- menjadi Cu2 plus ditambah 2 NO2 ditambah 2H2O. Baik sahabat teknik kimia, sekarang kita lihat contoh soal berikutnya yang beda ya, di suasana basah sekarang. Kita lihat suasana basah. Ada Zn ditambah NO3- ditambah OH-, kelihatan ya ada OH- ya. OH- itu menunjukkan bahwa reaksi ini berlangsung pada suasana basah. Menjadi ZnO2 2- ditambah NH3 ditambah 2O. Suasana basah. Kita identifikasi dulu. Seng piloksnya adalah 0, sementara di sini adalah plus 2, jadi mengalami oksidasi. Kemudian nitrogen dari plus 5 berubah menjadi plus min 3 ya maksudnya di sini ada min 3 min ini. Karena hidrogen itu kan plus 1 kali 3 plus 3 berarti hanya min 3. Baik, setelah kita mengetahui unsur-unsur yang mengalami perubahan piloks, kita tulis kedua setengah reaksinya ya. Jadi Zn menjadi ZnO2 2-, NO3- berubah menjadi NH3. Kita setarakan oksigen di setengah reaksi yang pertama dulu ya, kita habiskan di sini dulu. Oksigen di sini ke 2, di sini kosong, maka kita tambahkan 2O. Nitrogennya di sini kelebihan 4, kita tambahkan 4H plus di ruas kanan. Dan kita setarakan muatannya. Sebelah kiri muatannya 0, sebelah kanan adalah plus 2. Karena dari min 2, totalnya min 2 ditambah 4, jadi plus 2. Kita tambahkan elektron di sebelah kanan sebanyak 2 elektron. Maka reaksi ini dikatakan sudah setara. Untuk setengah reaksi yang kedua, NO3- menjadi NH3, kita tambahkan H2O sebanyak 3 ya, sesuai dengan kekurangan dari atom oksigennya. Kemudian atom hidrogen di sebelah kanan bertambah, jadi 6 ditambah 3 jadi 9, berarti 9H plus tambah NO3- menjadi NH3 plus 3 2O. Berikutnya kita cek muatannya, sebelah kiri plus 8, sebelah kanan 0, maka kita tambahkan 8 elektron untuk ruas sebelah kiri. Nah, sahabat teknik kimia, setelah kedua setengah reaksi ini sudah setara, kita jumlahkan sekarang juga. Nah, di sini perlu diketahui ada 8H2O ya, ini 3H2O yang kita coret yang sini. Maka di sini sisa 5 ya, 5H2O. H plusnya juga sama, 16 sama 9 kita coret di sini kan sudah tidak ada yang tidak ada. 16 kurangi 7 ada dikurangi 9 adalah 7H plus. Jadi kita tinggal tulis, maka reaksi yang setara adalah 4Zn ditambah 5H2O ditambah NO3- menjadi 4ZnO2 2- ditambah 7H plus ditambah NH3. Dengan demikian, karena reaksi ini berlangsung pada suasana basah,
Di sini ion H+ yang ada dalam persamaan sebanyak 7, maka kita tambahkan ion hidroksida sebanyak 7 pula. Yang kita tambahkan adalah di kedua ruas, di ruas kiri dan di ruas kanan. Nah, di sini ada 7-amin di ruas kiri, di ruas kanan juga ada 7-amin. 7-amin ini akan bergabung dengan 7H+ membentuk sebuah molekul, beberapa molekul maksudnya adalah 7H2O. Nah, 7H2O. H2O ya, jadi membentuk 7H2O. 7H2O nanti kita tulis. Nah, 7H2O kemudian akan dikurangi di sini 5 ya, kita coret, maka tinggal sisa sebanyak 2. Jadi reaksi yang sudah setara adalah 7-amin ditambah 4Zn ditambah NO3- menjadi 4ZnO2 2- ditambah NH3 ditambah H2O. Kita lihat reaksi ini, kita jumlahkan atom-atomnya di ruas kiri dan kanan ya. Oksigennya ada 7 ditambah 3 berarti 10. Sebelah kanan ada 2 kali 4 8 tambah 2 10 juga. Untuk yang atom hidrogen di sini ada 7, di sini ada 3 tambah 4 7 juga. Zn ada 4 nitrogen ada, nitrogennya di ruas kiri di sini 1, ruas kanan juga 1 ya. Jadi reaksi ini sudah setara ya sahabat kimia. Jadi perlu diketahui untuk yang suasana basah, kalian tinggal menyetarakan seperti langkah-langkah yang tadi ya, menggunakan suasana asam. Nah, setelah kedua setengah reaksi ini sudah ketemu atau sudah selesai, kita tinggal jumlahkan. Nah, hasilnya ini kita tambahkan dengan ion 7OH- ya, 7OH- atau hidroksida sebanyak ion H+-nya. Jadi di sini karena H+-nya adalah 7, maka kita tambahkan sebanyak 7. Baik sahabat kimia, sekarang perhatikan latihan soal berikut. Kalian bisa memberhentikan video ini sejenak dengan menekan tombol pause. Kalian bisa mencoba untuk mengerjakan soal ini ya. MnO4- ditambah H2S ditambah H+ menjadi Mn2+ ditambah S ditambah H2O, di mana reaksi ini berlangsung pada suasana asam. Baik, sahabat klinik kimia kita coba bahas ya di sini. Kita langsung tuliskan aja setengah reaksinya. Mn4- menjadi Mn2+, tambahkan H2O sebanyak 4 ya. Tambahkan H2O, kemudian tambahkan H+ sebanyak 8. Kita setarakan muatannya, kita tambahkan elektron sebanyak 5. Karena di sini totalnya adalah +7, ini +2, tambah 5 elektron. Dengan demikian setengah reaksi yang pertama sudah setara. Setengah reaksi yang kedua yaitu H2S berubah menjadi S. Karena oksigen tidak ada, kita langsung tambahkan H+ sebanyak 2, yaitu 2H+. Kita hitung muatannya di sebelah kiri 0, sebelah kanan +2, maka H2S menjadi S tambah 2H+ ditambah dengan 2 elektron. Perlu diingat sahabat kimia bahwa letak elektron pasti berlawanan. Jika reaksi yang pertama elektron ada di sebelah kiri ruas, di sebelah kiri tanda panah, maka elektron yang sebelah kanan itu yang di persamaan yang satunya adalah terletak di sebelah kanan ya. Jadi sini reduksi, yang satunya adalah oksidasi. Dan kita jumlahkan reaksi tersebut karena di sini 2, di sini adalah 5, maka atas kita kali 2, yang bawah kita kalikan 5. Setelah itu kita jumlahkan, jadi elektronnya kita coret, kemudian ada H+ yang kita coret, tinggal 6 ya. Di reaksinya sudah setara. Kita cek kembali untuk yang mangan 2 mangan, oksigen ada 8, sini juga 8, H+ nya ada 6, sini juga 6 tambah 10 ya, 16, sini juga 16, S nya ada 5, sini juga 5. Oke sahabat kimia, berarti reaksi ini sudah setara. Baiklah, yang terakhir di sini ada 2 soal untuk kalian ya, sudah saya siapkan. Kalian bisa mencatat soal ini, kemudian bisa mengerjakan di rumah, mungkin sambil minum kopi seperti saya ini ya. Ada gambar kopinya, gambar doang ini, ada kopinya.
Jadi kalian bisa mencoba untuk menyetarakan dua persamaan reaksi redoks ini yang berlangsung pada suasana yang berbeda, yaitu suasana asam dan suasana basa. Sekali lagi, kalian harus hafal dan paham tentang bagaimana cara menentukan piloks, kemudian menyetarakan jumlah atom-atom yang mengalami perubahan piloks, kemudian menyetarakan oksigen dengan menambahkan H2O, kemudian menyetarakan atom hidrogen dengan menambahkan ion H+, kemudian kalian hitung muatan total di kedua ruas, kemudian tambahkan elektron sebanyak kekurangan agar jumlah elektron di ruas kiri dan kanan itu adalah sama. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi penyetaraan reaksi redoks kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah belajar bersama dengan Klinik Kimia channel Aurum Ramadhani. Di video berikutnya juga akan disampaikan tentang materi-materi dan soal serta pembahasan yang detail, yang teliti agar kalian bisa memahami materi dan kimia SMA dengan cara yang menyenangkan. Sebelum saya akhiri, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari YouTube tentang video-video terbaru dari kami. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.